Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana 'alal mahajjatil bayda la yazighu anha illa kana minal halikin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa imamina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga tentunya menyampaikan syukran kepada ikhwah di Dewan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar untuk pertama muktamar ke-8 tahun 2021 Miladiah 1443 Hijriah ini, dan juga untuk kegiatan yang sangat baik insya Allah Ta'ala pada pagi hari yang cerah ini. Ya, mudah-mudahan Jakarta dan Makassar ya, dan juga tentunya peserta lain yang bersama dengan kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kita bersyukur semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan taufik olehnya dalam melakukan berbagai ketaatan, dan yang utama di antara karunia Allah Subhanahu wa taala dan bahkan salah satu bentuk keutamaan yang tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu at-tafaqquh fid din, mempelajari, menghayati, dan tentunya mengamalkan serta mendakwahkan agamanya. Baik ikhwani fillah, sesuai dengan judul yang diamanahkan kepada saya akan sisir sesuai dengan slide yang sudah ada. Jadi alhamdulillah ikhwas sekalian, kita sebagai orang yang beriman tentunya berangkat dari keimanan kita tentang karunia Allah Subhanahu wa taala berupa risalah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang pada dasarnya adalah mata rantai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari di Al-Usul Ats-Tsalatsah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, dan berbeda dengan cara pandang filsafat yang memandang bahwa manusia ini diciptakan kemudian ditinggalkan. Dalam akidah Islam, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabi dan rasul untuk membimbing kehidupan mereka. Oleh karena itu, kita orang-orang yang beriman ini berbeda dengan manusia pada umumnya, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah yang menjaga kita sehingga kita selalu bisa keluar dari kegelapan kepada cahaya. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Kalau orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala adalah pembimbing mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman, maka pembimbing mereka adalah tagut, dan akibatnya mereka dikeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Ya, makanya ini saya tampilkan di sini buku yang berwarna
Coklat Muda itu Al-Islam wa Mushkilatul Hadarah. Ini ditulis oleh Al-Ustadz Sayyid Qutb rahmatullahi alaihi. Mungkin kalau ikhwah masuk di Telegram Muslim Today mungkin bisa dapat PDF-nya ya. Ya kalau mau capek Google ya silahkan juga. Diterbitkan kembali tahun ini. Beliau di sana menyebutkan beliau pernah beberapa bulan ke Amerika. Berbeda dengan banyak orang yang kalau mungkin ke Amerika itu kagum dan mengalami shock secara psikologi, dan itu beliau kritik. Beliau justru berusaha untuk menyelam ke bawah permukaan kehidupan yang ada di sana. Dan itu juga dituangkan dalam bentuk tulisan yang sebagian dikutip di dalam buku ini. Yang mana beliau bercerita tentang rusaknya tatanan kehidupan masyarakat, keluarga, pribadi di negara-negara barat. Ya, jadi kalau yang kita lihat sering itu adalah mungkin kalau saya bisa bahasakan itu di ruang tamu ya. Ya, memang biasanya di ruang tamu itu dipoles, diberikan hiasan-hiasan, dipercantik ya. Sementara kehidupan yang nyata dan sebenarnya itu adalah apa yang ada di belakang ruang tamu itu. Ya. Di sini juga ada buku baru yang saya angkat. Ini terbit 2 tahun lalu sebelum pandemi ya, 2019. Al-Muslimun wal Hadaratul Gharbiyah. Saya lihat dicetak ini 7 atau 8 jilid. Ditulis oleh Dr. Safar Ibn Abdurrahman Al-Hawali, hafizahullah ta'ala. Judulnya sama. Kurang lebih sebagian dari kandungannya sama. Kritik terhadap tatanan peradaban barat. Kenapa saya menyinggung peradaban barat ini? Karena kebetulan peradaban barat ini yang saat ini sedang mendominasi dunia. Hampir atau sangat sedikit kita mendengar atau membaca ketika seseorang mengulas atau tokoh itu melakukan perbandingan atau meletakkan tentang visi pembangunan dan kehidupan, kecuali berusaha untuk menjadikan peradaban barat itu sebagai kiblat. Ya, dan ini tentu berbahaya. Karena kita umat Islam ini ya bukan ke barat dan ke timur ya, kita umat Islam ini kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Yang mengancam kita persoalannya adalah karena kemudian kebetulan peradaban ini yang sedang mendominasi dunia secara materi. Sehingga banyak manusia yang silau dengan peradaban tersebut, bahkan secara tidak sadar menjadikan peradaban tersebut, seperti yang saya sebutkan tadi, sebagai kiblat kehidupan. Termasuk dalam banyak aspek. Ya, kalau Sayyid Qutb tadi banyak menyebutkan, atau salah satunya menyebutkan, salah satu di antara topik besar di mana peradaban barat itu mengalami kegagalan yang sangat fatal adalah dalam mengelola dan mengatur hubungan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang ini mungkin ada kaitannya dengan topik besar yang kita bahas pada pagi hari ini, LGBT. Ya. Sementara kita ikhwas sekalian, tentunya berangkat dari konsep dasar yang ada di dalam agama kita, yaitu tentang fitrah. Ya, ini fitrah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tegakkanlah wajahmu kepada agama yang atau secara lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atasnya.
Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan ketika menyebutkan tentang ayat ini, fitrah itu mengandung 3 makna. Fitrah secara bahasa menciptakan, tapi fitrah secara agama kemudian mengandung 3 komponen utama, yaitu al-mail, al-mahabbah, al-ithar lil haq. Bahwa manusia itu dengan fitrahnya yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu di dalamnya, memiliki kecenderungan, memiliki kecintaan, dan cenderung untuk memprioritaskan al-haq, kebenaran. Ya. Kalau di dalam hadis yang sangat masyhur tentunya, mamin mauludin illa wa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tidak ada anak manusia kecuali dilahirkan di atas fitrah. Penyimpangan fitrah itu adalah Yahudi dan Nasrani serta Majusi. Nah, jadi ikhwani fillah, fitrah ini sebenarnya adalah ciptaan dasar manusia. Ya. Ini sebagian teman, ini sebagai pendekatan saja ya, mengatakan bahwa ini contoh. Kulkas, alat pendingin itu pada dasarnya dibuat untuk mendinginkan serta mengawetkan makanan. Itu fungsi yang utama. Apakah tidak bisa, misalnya kulkas itu digunakan sebagai tempat untuk menyimpan pakaian? Ya, kalau bisanya, bisa. Hanya saja tentu akan sangat mubazir. Ya, kenapa? Karena pakaian semestinya tidak membutuhkan tempat yang kedap udara seperti itu, yang mana cuaca atau kondisi luar tidak bisa masuk ke dalam, dan begitu juga sebaliknya. Pakaian misalnya tentu tidak membutuhkan tempat dengan lapisan-lapisan dinding kulkas, lemari kulkas seperti itu. Ya, apalagi kulkas tentu ada space untuk mesin, listrik, dan seterusnya, yang tentunya hal-hal seperti itu tidak dibutuhkan oleh pakaian atau untuk penyimpanan pakaian. Makanya ya kulkas itu pada dasarnya memang untuk mengawetkan dan untuk menyimpan makanan. Bisa digunakan untuk tempat pakaian, apalagi kalau dicabut listriknya tentu saja, tapi itu berarti dia digunakan bukan pada tempatnya. Begitulah manusia. Manusia memiliki fitrah. Tentu ada manusia yang keluar dari fitrahnya ini, tapi bukan berarti dia atau manusia itu berubah. Seperti tadi kulkas. Walaupun kulkas itu ditempati pakaian, digunakan untuk menyimpan pakaian, dia tetap saja kulkas. Memang bisa dimasukkan pakaian ke dalamnya. Tapi hal itu merusak fungsinya, tapi fungsi dasar dia sebagai tempat untuk menyimpan pakaian, untuk mengawetkan makanan akan tetap ada. Seperti itulah fitrah manusia. Fitrah manusia ini bisa menyimpang, tapi fitrah itu tetap terjaga. Nah, ikhwani fillah, disinilah sebenarnya fungsi agama itu, atau lebih tepatnya fungsi Islam itu. Yang salah satunya menjaga agar supaya fitrah itu awet dan terawat, terjaga bahkan berkembang. Ya, makanya kalau kita lihat penjelasan tadi hadis Nabi SAW di dalam hadis yang lain, khamsun minal fitrah, kata Rasulullah SAW, ada 5 yang termasuk di antara fitrah. Ya, Nabi SAW menyebutkan yang terkait dengan topik kita ya, al-istihdad. Ya, istihdad ini mencukup rambut kemaluan. Kemudian al-khitan yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di sana disebut juga taklimul adhafir, natful ibid, qasus syarib. Ya. Tapi yang terkait dengan topik kita ini, bahwa di dalam hadis itu Nabi SAW menyebutkan istihdad, ya, mencukur rambut kemaluan, dan al-khitan. Ya, ini ulama yang membahas tentang pendidikan seksual mengangkat topik ini, bahwa Islam ini sebenarnya sejak kecil mengajarkan kepada anak manusia tentang batas-batas individu yang dia miliki, dan bagaimana dia memiliki tanggung jawab serta juga
memiliki atau memberikan pedoman bagaimana dia memelihara dan merawat dirinya sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, ulama kita menjelaskan tentang hamsun minal fitrah, di antaranya mengatakan bahwa makna fitrah di dalam hadis itu berarti bahwa apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah juga ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Ya, ini tentu melengkapi dan tidak bertentangan. Kalau kita tadi mengatakan fitrah itu adalah kebaikan yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia di dalamnya, maka tentu ya kebaikan ini telah ada sejak zaman bagi para nabi dahulu yang kemudian disempurnakan dalam risalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani fillah, antum bisa lihat di screen ini beberapa ajaran agama kita yang menekankan, memupuk, mengembangkan, merawat fitrah ini. Ya, kita misalnya di sana melihat ada tentang ghaddul basar. Ya, tentang ghaddul basar ini, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Jadi kita diperintahkan untuk ghaddul basar atau menahan pandangan, kemudian menjaga kemaluan. Ya, ini kita lihat ya bagaimana ayat ini mengaitkan antara dua hal tersebut, kemudian menyinggung bahwa hal tersebut azka lahum, jauh lebih suci bagi mereka. Jadi kita lihat betapa hubungan yang sangat erat antara ghaddul basar ini dengan kehidupan seks yang sehat. Ya. Di sini ada, kita sejak kecil diperkenalkan tentang konsep mahram. Ya, ini konsep mahram ini luar biasa ya. Saya kira tidak ada ajaran lain di muka bumi ini yang memiliki konsep mahram dan dengan detail serta rincian yang sangat lengkap sebagaimana yang ada di dalam syariat Islam. Kita ada konsep hijab. Ini ada bukunya Abul A'la Al-Maududi ya, yang sangat bagus dan mendalam serta komprehensif dan memberikan perspektif perbandingan tentang hijab ini. Kemudian ada konsep aurat ya, dan seterusnya. Ada at-taharah. Ikhwas sekalian, saya ingin menyinggung sedikit di sini bahwa persoalan kehidupan seksual yang sehat di dalam Islam ini, kalau kita lihat lebih jauh, sangat lengkap ya, karena misalnya dalam persoalan taharah ini diatur, walaupun dalam lembaga yang disebut pernikahan ada aturan-aturan yang mengatur hubungan antara suami dengan istri. Jadi walaupun sudah menikah sekalipun, tetap ada pedoman yang mengatur hubungan antara keduanya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Ya. Ya, ini tentu ayat yang sangat relevan dengan topik kita ini. Kadzabat qaumi Lutin mursalin idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna ad-dhukrana minal alamin wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Yang menarik dari ayat ini yang ingin saya garis bawahi yaitu penekanan pada ayat ke 166 itu, di mana tindakan itu disebutkan oleh Nabi Lut di sini sebagai orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi kalau tadi kita lihat konsep fitrah ya di awal, perhatikan bahwa konsep fitrah ini ya mungkin memang cuma kita umat Islam yang memiliki konsep fitrah ini. Ya, kalau apalagi peradaban Barat ya, tentunya tidak lagi punya konsep fitrah ini, karena pada dasarnya yang mereka anut adalah relativisme
semua nilai bisa berubah, semua nilai, semua standar bisa dievaluasi kembali. Bahkan mereka anggap mungkin berkembang, ya walaupun mungkin sebenarnya kemunduran. Sementara kalau kita di dalam Islam, kita memiliki konsep fitrah, dan ketika fitrah itu dilanggar, ya disinilah kita melihat relevansinya ketika ayat ini menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh umat Nabi Lut ini sebagai tindakan yang melampaui batas. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, kita juga melihat definisi dan pengertian yang komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama serta sarjana Islam. Ya, kalau kita akan lihat nanti LGBT misalnya sebagai sebuah konsep, sementara kalau ulama Islam menyebut ini secara umum sebagai asyudzul al-jinsi. Syad ini artinya ganjil atau menyimpang, ya, secara seksual. Di sini disebut pengertiannya sebagai inhiraf anit tariqil muhaddad syar'an, penyimpangan dari jalur yang ditetapkan oleh syariat. Ya, jadi kita lihat tadi bahwa salah satu fungsi syariat sebenarnya adalah untuk menjaga agar supaya manusia ini tidak keluar dari kemanusiaannya, tidak keluar dari fitrahnya. Sehingga ketika tindakan manusia ini keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya yang dia tinggalkan itu adalah fitrahnya. Yang dia tinggalkan itu sebenarnya adalah kemanusiaannya. Maka pedoman syariat itu sebenarnya adalah untuk menjaga agar supaya kemanusiaan ini tetap bisa terjaga dan terawat serta melanjutkan keberlangsungannya. Di sini beliau juga menyebutkan definisi lain, misalnya durubun minal mumarasah al-jinsiyah yakhruju fihi ashabuha an subulil ittisal al-jinsi tabi'i al-ma'lufah. Jadi yang ditekankan di sini adalah mungkin lebih spesifik, tapi hal lain atau komponen lain yang ditegaskan adalah adanya hubungan yang alami dan lebih atau sudah dikenal sebelumnya. Ya, saya perbaiki. Jadi ikhwani fillah, pengertian yang kedua ini menekankan tentang adanya hubungan yang alami sebelumnya, adanya hubungan yang telah dikenal sebelumnya. Sementara asyudzul al-jinsi ini adalah sebaliknya. Ya, ini kalau kita ingat definisi al-ma'ruf dengan al-munkar, ya al-ma'ruf itu sesuatu yang alami, sesuatu yang sudah dikenal sebelumnya, ya, sementara al-munkar ini adalah hal yang keluar dari normal tersebut. Kalau di definisi yang ketiga ini tentunya ada fokus kepada pengertian yang sangat spesifik di satu sisi, kemudian di sisi yang lain juga menekankan tentang lembaga pernikahan di dalam hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Dari semua pengertian yang disebutkan ini, saya ingin menggarisbawahi secara umum bahwa kita lihat bahwa dalam pandangan sarjana Muslim, LGBT itu sebenarnya cuma salah satu bagian saja dari konsep besar yang disebut sebagai asyudzul al-jinsi. Dan bahwa asyudzul al-jinsi, kalau dalam kajian ulama kita, itu jauh lebih luas dan cakupannya lebih detail terhadap banyak bentuk-bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi.
Ya, ini saya kutipkan ya beberapa ayat dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, urutan yang saya sebutkan di sini ini 1, 2, 3, dan 4 ini adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima itu adalah ayat dari Al-Quran. Urutan ini saya ambil atau saya letakkan berdasarkan kepada bentuk pelanggaran yang paling besar. Ya, tentu kalau secara urutan biasanya dan seharusnya ayat Al-Quran yang diletakkan di awal, hanya saja karena tingkat pelanggaran yang paling besar itu disebutkan di dalam hadis secara lebih eksplisit dan kemudian juga dalilnya sahih, maka saya letakkan urutannya di sana. Ya, tentu banyak sekali hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita kutip, tapi saya hanya akan mengangkat atau saya angkat di sini hadis-hadis yang sangat eksplisit terkait dengan topik yang kita bahas. Kemudian tentu saja bahwa dalil tersebut adalah dalil yang sahih. Yang pertama ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bihi. Siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah orang yang melakukan dan kepada orang yang dilakukan perbuatan tersebut. Ya, jadi ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas dan tentunya dari situ juga kita bisa memahami betapa pelanggaran ini satu pelanggaran yang sangat berat dan kerusakan yang ditimbulkannya memang juga sangat besar. Ya, karena kita bisa bayangkan ya, kerusakan seperti ini betul-betul menghancurkan kemanusiaan, memutus keberlangsungan manusia di muka bumi, mengeluarkan manusia dari fitrahnya. Ya, bahkan binatang pun ya itu tidak melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia ini, tidak sampai kepada pelanggaran seperti ini. Kita bisa bayangkan betapa banyak keluarga yang hancur, kemudian generasi yang terbengkalai, kehidupan dan norma-norma sosial yang dilanggar, dan seterusnya. Ya, sangat besar kerusakan yang ditimbulkan, sehingga kita juga lihat bagaimana syariat Islam ini memberikan antisipasi yang sebanding demi untuk menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia. Di sini hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba ala ibni Adam hadzahu minaz zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat di Allahul Mahfuz bagian dari atau bagian zina yang menimpa atau terjadi pada Ibnu Adam. Ya, artinya bahwa setiap anak Adam pasti akan terjerumus ke dalam salah satu di antara bentuk zina yang disebutkan di dalam hadis ini. Karena itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Apa itu? Adraka dzalika la muhala. Zina ini pasti akan menimpa anak Adam. Fazinal ain an-nadhar. Maka zina mata itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah dengan melihat. Ya, pasti ada pelanggaran yang dilakukan oleh mata ini. Dan itu di dalam hadis ini disebut sebagai salah satu bentuk zina. Ya, ini kita di sini atau hadis ini kalau kita ingin kaitkan dengan kondisi kita, ini terkait dengan pelecehan seksual yang juga mungkin menjadi salah satu isu yang marak beberapa waktu ini. Ya, kita tahu di dunia saat ini ada gerakan #MeToo ya, yang disuarakan oleh selebritas, ya disebut sebagai selebritas dunia yang memberanikan diri untuk berterus terang tentang diskriminasi seksual yang mereka alami dalam industri hiburan. Ya.
Jadi beberapa waktu yang lalu juga saya menonton laporan ya di YouTube di salah satu negara yang dianggap sebagai negara paling aman, negara paling makmur, bahkan disebut sebagai negara paling bahagia di dunia. Akan tetapi di laporan itu disebutkan bahwa negara yang sama juga mencatat pelecehan seksual paling tinggi di dunia. Ya, jadi ketika di dalam masyarakat itu dan individu-individu di dalamnya itu tidak lagi punya norma-norma serta batasan-batasan yang jelas, ya maka pasti akan ada kecenderungan dalam diri manusia itu untuk melanggar karena memperturutkan hawa nafsunya. Ya, di dalam hadis ini tindakan-tindakan walaupun itu pandangan mata sekalipun disebutkan di dalam hadis ini sebagai zina. Ya tentu kita sudah paham bahwa ketika itu disebut sebagai zina, secara tidak langsung itu berarti sebuah dosa dan itu berarti larangan bagi kita orang beriman untuk terjaga agar kita tidak sampai terjerumus ke dalamnya. Ya, hendaknya kita menjaga diri dari perbuatan tersebut. Wazina lisan al-mantiq. Ya, zina lisan dengan ucapan. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Sementara jiwa itu berangan-angan atau menginginkannya. Wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Sementara kemaluan itu membenarkan atau mendustakannya. Artinya dosa-dosa kecil yang sebelumnya ini bisa mengantar kepada perbuatan dosa besar berupa zina yang sebenarnya. Jadi ikhwani fillah, di dalam hadis ini kita yang kita salah di antara pelajaran yang penting yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa hadis ini memberikan kepada kita batasan-batasan yang ada di dalam agama kita dan batasan pergaulan dan memberikan definisi tentang zina, bahkan pengertian yang sangat luas tentang apa yang dimaksud dengan zina itu, dan bahwa tentunya sebagai masyarakat orang-orang yang beriman berusaha untuk menjaga diri, masyarakat, lingkungan, dan seterusnya agar supaya tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Di sini di hadis berikutnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru rajul ila aurati rajul walal mar'a ila auratil mar'ah wala yufdi rajul ila rajuli fi thawbin wahid. Ya, ini larangan untuk misalnya tidur dengan menggunakan satu selimut. Ya, ini kalau nanti misalnya ada konsep tentang lesbian ya, laki-laki perempuan dengan perempuan, ya hadis ini secara preventif mengajarkan bahwa sebelum jauh terjerumus kepada banyak bentuk pelanggaran, ya hadis ini sudah mengajarkan bahwa tidur bersama pun misalnya kemudian dengan menggunakan satu selimut dilarang di dalam ajaran agama kita. Ini hadis selanjutnya ini mungkin mulai masuk ke tataran yang lebih terkait dengan moral dan tindakan atau sikap keseharian. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas diriwayatkan radhiyallahu taala anhuma, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannitsina minal rijal, laki-laki yang menyerupai perempuan, wal mutarajjilat minan nisa, perempuan yang menyerupai laki-laki dalam ucapan, dalam berkata, dalam gerak-gerik, dalam berpakaian dan seterusnya. Ya, ulama kita mengatakan bahwa laki-laki tentu memiliki pola sikap, pola tingkah laku yang spesifik laki-laki. Begitu juga perempuan. Maka ketika ini menjadi kabur, ya ini memang bisa mengantar dan bisa menjadi jalan kepada bentuk-bentuk penyimpangan selanjutnya. Ini ayat yang saya kutip paling terakhir ini, ya ini karena sudah menyangkut kehidupan rumah tangga, tapi kita lihat betapa yang namanya penyimpangan pun bisa terjadi sampai di dalam hubungan
antara suami dan istri. Ya, kalau di dalam ayat ini disebut tentang hubungan yang terjadi pada saat haid. Ya, wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Kalau judul yang diamanahkan ke saya ini LGBT, kalau saya lihat di sumber terbuka di internet, ya ini disebut LGBTQ+. Ya, jadi kalau ada lesbian, perempuan dengan perempuan, gay, laki dengan laki-laki, biseksual, memiliki orientasi kepada dua jenis kelamin, transgender, perpindahan antara satu kepada yang lainnya. Queer ini artinya ganjil, ya, atau tidak lazim. Ya, sementara questioning ini artinya masih mencari jati diri, ya, atau tidak jelas, ya, tidak jelas orientasinya. Jadi plus di situ tentu bermakna bahwa konsep dasar ini bisa berkembang dan bisa mengambil bentuk yang bertambah tanpa batas. Ya. Jadi ikhwani fillah, tentu yang kita pahami dari sini betapa penyakit dan kerusakan ini ya tidak berbatas. Tentu dia bisa berkembang ya sesuai dengan ya dalam tanda petik ini kreativitas kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh anak manusia ini. Ini kalau di sebelah kanan atau sebelah kiri saya yang tampil di situ adalah bentuk-bentuk yang biasa dibahas oleh ulama kita di dalam kitab-kitab mereka. Tapi ayat yang kita cantumkan di bagian atas ini menjadi salah satu kaidah umum dari firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat imanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adun. Jadi mereka orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri dan budak yang untuk itu mereka tidak dicela, dan barang siapa yang menginginkan di luar dari itu maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Ya, di sini dikutipkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Jarir, Imamul Mufassirin rahmatullahi alaihi, mengatakan bahwa yang menikah selain lewat istri dan budaknya maka mereka lah kelompok manusia yang melampaui batas. Kenapa disebut melampaui batas? Karena mereka melampaui apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ikhwas sekalian, tentunya ya penjelasan ulama terhadap ayat ini menyebutkan bahwa ayat ini sebenarnya membatasi bagaimana hubungan seksual yang sehat itu, sehingga semua bentuk-bentuk yang di luar itu adalah bentuk penyimpangan. Ya, jadi kita lihat ayat ini sangat singkat, akan tetapi menjadi kaidah umum, karena itu berarti segala bentuk di luar dari itu adalah bentuk-bentuk penyimpangan. Ya, kita hidup di zaman di mana persoalan ini menjadi satu isu yang semakin besar, ya, di tengah globalisasi, kemudian revolusi informasi dan komunikasi. Banyak sekali hal-hal yang dahulunya tabu di zaman kita ini menjadi sesuatu yang biasa. Kalau kita lihat di sini,
LGBT ini bukan sekedar sebagai sebuah, bukan lagi dianggap oleh sebagian manusia sebagai penyakit, ya bahkan ditransformasikan menjadi sebuah gerakan. Ya ini tentu bahaya yang sangat mengancam, ya karena gerakan ini berarti pertama dia kesadaran, kemudian dia bisa melibatkan semua tingkat masyarakat, mulai dari yang terpelajar, mulai dari yang memiliki kuasa kepada masyarakat umum dan awam. Ya, apabila memiliki dalam tanda petik gagasan yang sama, maka mereka bisa beraliansi untuk mempromosikan penyakit ini. Ya, sehingga ya kita lihat di sini judulnya pun disebut sebagai sebuah gerakan. Referensi yang lain di sini kita lihat ini ensiklopedia. Ya, jadi kita lihat bagaimana penyakit ini sebenarnya penyakit ya. LGBT ini sendiri sebenarnya kalau kita lihat satu bahasa yang digunakan atau sengaja digunakan untuk menjadikan penyakit ini tidak dilihat atau tidak terasa seperti sebuah penyakit sosial. Ya, jadi LGBT itu sebenarnya salah satu usaha untuk menghaluskan penyakit ini sehingga tidak menimbulkan pengingkaran dari masyarakat. Ya. Kita lihat bagaimana penyakit ini mungkin karena melihat bahwa agama adalah salah satu di antara lembaga sosial yang paling kuat menolak gagasan ini, tidak heran kalau kemudian pihak-pihak yang menjajakan kerusakan moral ini berusaha justru untuk menggunakan kendaraan agama di dalam mempromosikan kerusakan ini dan memperkenalkan penyimpangan ini. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kelompok-kelompok LGBT ini sudah masuk ke semua agama-agama yang dinisbahkan ke nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dilihat buku yang berbicara tentang Islam di sini ini mengutip ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul kullun ya'malu ala syakilatihi." Ya. Jadi dia mengutip ayat itu ya tentu itu dengan sengaja dan menjadikan itu sebagai pembenaran atau dalih terhadap penyimpangan yang mereka lakukan. Ya, tentu ini pelecehan ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Saya menggunakan headset tadi sempat tertarik. Stabil ya suaranya, panitia? Gambar dan suara? Nah, Ustaz, stabil Ustaz. Baik, syukran. Jadi ikhwah fillah, alhamdulillah juga ini banyak referensi yang sempat saya copy sampulnya, yang tentunya sebagai bahan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, bagaimana sikap Islam dan bagaimana pedoman agama kita di dalam menyikapi persoalan ini. Terakhir ikhwas sekalian, ini faktor-faktor yang kita lihat termasuk di antara yang mungkin sangat besar pengaruhnya di dalam berpotensi melahirkan penyakit dan penyimpangan seperti ini. Iya. Yang terutama misalnya ya dalam pemaparan saya, tentu saya tadi ini berbicara dalam tinjauan syariat, ya saya tentu menggarisbawahi misalnya poin pertama dan yang kedua, ya ketika manusia ini jauh dari tuntunan agama, jauh dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, maka pasti manusia itu akan justru jauh dari kemanusiaannya. Dan semakin jauh dia dari
sumber wahyu itu, maka akan semakin jauh pula dia dari fitrahnya. Ya. Tidak ada jalan lain kalau kita ingin memperbaiki diri, kalau kita ingin mengembalikan manusia ini kepada kemanusiaannya, kecuali untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira demikian ikhwas sekalian. Ya, tentunya banyak aspek yang bisa kita angkat terkait dengan hal ini, akan tetapi apa yang saya sampaikan kira-kira ini adalah sifatnya pengantar dan berusaha untuk melihat judul-judul besar yang terkait dengan topik ini yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz kita, materi yang sangat luar biasa tentunya, yang mana dari situ kita bisa memahami bahwa pada saat ini memang ya peradaban Barat lah yang menguasai atau mendominasi dunia, dan tentu itu sangat berbahaya, bahkan ya, banyak menjadikan peradaban Barat itu sebagai kiblat. Ya. Kemudian juga kita bisa memahami bahwa manusia itu ya memiliki fitrah, yang mana manusia itu dengan fitrahnya ya ia memiliki kecenderungan, kecintaan dan kecenderungan